Beberapa kawasan di tanah air sudah kian memprihatinkan. Setelah serangkaian upaya dikerahkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, Presiden Joko Widodo kini akhirnya menyampaikan Indonesia akan menerima bantuan dari pihak asing untuk menanggulangi masalah kabut asap di Sumatera dan Kalimantan. Kita kemarin sudah minta bantuan dan dibantu dari Singapura, masih dalam proses Rusia dan Malaysia, kemudian Jepang, yang kita harapkan nanti bisa mempercepat penanganan karena memang menangani gambut berbeda dengan menangani kebakaran hutan biasa, sangat berbeda sekali. Bentuk bantuannya apa saja, Pak? Bentuk bantuannya, Pak? Singapura. Ada 3 pesawat mungkin hari ini datang, kemudian dari Rusia juga ada, karena yang kita butuhkan adalah pesawat-pesawat yang bisa mengangkut air 12 ton, 15 ton itu, bukan seperti yang sekarang yang hanya 2-3 ton. Kebakaran lahan gambut hingga kini masih terjadi di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Upaya pemadaman terus dilakukan oleh tim gabungan, namun petugas kesulitan mendapatkan sumber air di lokasi kebakaran. Kobaran api cepat merambat di bawah permukaan lahan gambut yang sangat kering. Petugas damkar kesulitan mendapatkan sumber air sehingga air disuplai dengan mobil tangki air dari posko di Palangkaraya. Kendala lain yakni lokasi kebakaran lahan yang cukup jauh sehingga sulit dijangkau oleh petugas. Komandan Regu Manggala Agni Palangkaraya Suharno mengatakan dalam 1 hari luas lahan gambut yang terbakar antara 2 hingga 30 hektar. Namun petugas gabungan hanya mampu memadamkan 0,5 hingga 1 hektar lahan gambut yang terbakar. Kabut asap semakin pekat melanda Pulau Sumatera di Kabupaten Merangin, Jambi. Semakin pekat, kabut asap sudah berwarna gelap di kota Pekanbaru. Kabut asap yang masih menyelimuti kota membuat persiapan pilkada serentak terganggu. Kabut asap yang melanda Kabupaten Merangin setiap hari semakin pekat. Terlihat jelas kabut tebal yang berwarna gelap di atas pemukiman warga. Jarak pandang kendaraan juga hanya 100 meter. Angka penderita penyakit ISPA di Kabupaten Merangin 3 bulan terakhir tercatat mencapai 15.000 orang. Umumnya penderita adalah anak-anak dan orang dewasa yang telah lanjut usia karena rentan dengan kabut asap. Hujan kemarin sempat mengguyur beberapa jam, tidak mengurangi tebalnya kabut asap yang menyelimuti Kabupaten Merangin. Sementara itu, akibat kabut asap, aktivitas warga di Pekanbaru Riau terganggu sepanjang hari. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nur Haimin bahkan menyatakan pemilihan kepala daerah serentak di 9 kabupaten dan kota terancam terganggu karena penyelenggara pilkada terpaksa membatasi kegiatan di luar kantor. Jika bencana asap berlanjut hingga bulan November, kampanye terbuka dikhawatirkan sepi peserta karena adanya imbauan agar warga mengurangi aktivitas di luar rumah. Kampanye yang harusnya di luar, di outdoor juga tidak terlaksana. Hampir berapa agenda kita kena asap, kita masuk ke dalam ruangan ya. Tapi dalam kampanye terbatas juga ada dalam peraturan KPU terbaru tentang kampanye. Saya kira juga bisa dipahami, tetapi masyarakat apakah mau dalam keluar rumah ya, karena ada surat edaran ya untuk tidak keluar rumah. Sementara itu jumlah penderita ISPA dan penyakit lain akibat kabut asap tembus hingga 50.000 orang. Tim Liputan Metro TV. Kabut rasa di depan kantor Gubernur Riau, mereka menilai pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah pusat gagal mengatasi bencana asap yang melanda Pulau Sumatera dan Kalimantan. Mahasiswa menyatakan pemerintah bertanggung jawab terhadap kebakaran lahan gambut dan bencana asap yang terjadi hampir setiap tahun. Pemerintah dinilai memberikan izin kehutanan kepada perusahaan atau korporasi yang terindikasi sengaja membakar lahan untuk area perkebunan. Mahasiswa menyatakan dampak kabut asap, aktivitas pendidikan, transportasi, dunia usaha, dan kesehatan masyarakat terganggu. Pelayanan kesehatan untuk korban kabut asap juga belum maksimal, sehingga korban kabut asap terus bertambah.
ditemukan di kawasan Taman Ismail Marzuki Menteng, Jakarta Pusat. Polisi menerjunkan tim gegana untuk mengamankan benda tersebut. Aparat Polsek Menteng langsung mensterilkan warga di area Taman Ismail Marzuki Menteng. Benda mencurigakan yang dibungkus dalam sebuah kardus diletakkan di area kosong di bagian belakang Taman Ismail Marzuki. Tim gegana menjinakkan benda tersebut dan dibawa menggunakan alat peredam ke dalam mobil gegana. Setelah diselidiki, polisi menyimpulkan benda tersebut adalah benda rakitan yang menyerupai dinamit namun tidak mengandung bahan peledak. Petugas asap akibat kebakaran lahan merenggut nyawa bayi yang baru berusia 28 hari. Ia meninggal dunia setelah didiagnosa mengidap infeksi saluran pernafasan akut. Muhammad Hussein Saputra, bayi yang baru berusia 28 hari ini meninggal dunia akibat kabut asap. Muhammad Hussein sempat mendapat perawatan di ruang instalasi unit gawat darurat Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang pada Selasa malam. Ibu Hussein Mursida mengatakan awalnya anaknya hanya sakit demam biasa. Namun pada sore hari anaknya mengalami sesak napas dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Namun sayang, nyawa anaknya tak tertolong lagi. Pihak rumah sakit mendiagnosa Hussein terserang ispa karena kabut asap yang sudah masuk ke dalam rongga pernapasannya. Kabut asap ya? Itu kenapa ibu nggak bisa tertolong lagi? Waktu di rumah sakit gejala sakitnya seperti apa, Bu? Makin parah atau? Sebabnya? Apa jadi setet, Bu? Dari mulutnya. Jenazah Muhammad Hussein Saputra kini telah dikebumikan di pemakaman umum di Naga Swidak, Palembang. Pihak keluarga hanya bisa berharap pemerintah serius menangani kabut asap agar tidak ada lagi korban yang merenggut nyawanya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Safety Feriansyah, Metro TV. Media Partai Nasdem belum menentukan calon yang akan didukung pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Aceh 2017 mendatang. Sementara pada 19 pilkada serentak 9 Desember mendatang, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Jawa Timur menargetkan memenangkan 14 pilkada. Partai Nasdem belum mengambil sikap pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Aceh pada 2017 mendatang, karena waktu pelaksanaan yang masih lama. Menurut Koordinator Wilayah Aceh Partai Nasdem Zulfan Lindan, Partai Nasdem belum memutuskan apakah akan mendukung calon atau mengusung calon sendiri, karena keputusan akan berpatokan pada hasil survei yang akan dilakukan Partai Nasdem. Isu pilkada telah memanas di Aceh. Beberapa figur mulai terang-terangan mengatakan akan mencalonkan diri, seperti Muzakir Manaf yang masih menjabat sebagai wakil gubernur, serta mantan gubernur Irwandi Yusuf. Sementara Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Jawa Timur menargetkan memenangkan 14 dari 19 pilkada serentak pada 9 Desember mendatang. Hal tersebut disampaikan Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Timur, Effendi Koeri. Effendi mengatakan, berdasarkan hasil survei, Partai Nasdem unggul di 14 daerah yang melaksanakan pilkada, baik di daerah yang calonnya diusung Partai Nasdem maupun di daerah yang calonnya didukung Partai Nasdem. Selain target untuk pemenangan pemilu 2019, target sebelum itu adalah memenangkan pilkada-pilkada. Partai Nasdem mengusung 2 kadernya maju pada pilkada 9 Desember mendatang, yakni di Kabupaten Jember dan Kabupaten Mojokerto, dan optimis calonnya akan menang. Dari PD Aceh dan Pasuruan Jawa Timur, Ilhami Krisna Misbah, Metro TV. Sebagai pembantu dari Presiden di Selebaran bertuliskan ajakan boikot pilkada sejak beberapa hari terakhir beredar di sejumlah tempat di Tuban, Jawa Timur. Selebaran ini disebar pelaku dengan cara ditempel pada alat peraga kampanye salah satu pasangan calon yang terpasang di beberapa desa, diantaranya Desa Bejagung dan Kelurahan Gedong Gombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Pada selebaran, pelaku mengajak warga memboikot pilkada karena tidak akan merubah nasib masyarakat. Pelaku juga mengajak masyarakat melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Belum diketahui siapa pelaku penyebaran selebaran yang diduga telah beredar di seluruh wilayah Tuban ini. Sementara KPU dan Panwaslu belum bisa dimintai keterangan karena para komisionernya tengah mengikuti acara yang diselenggarakan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Malang.
Pantura, Subang, Jawa Barat membuat warga di Pantura mengalami kesulitan air bersih. Puluhan warga pun menyerbu pembagian air bersih yang disalurkan Dinas Sosial Kabupaten Subang. Daerah yang terparah dampak kekeringan di Subang ini adalah Desa Ranca Hilir, Kecamatan Pamanukan, Subang. Warga langsung menyerbu pembagian air bersih yang disalurkan Dinas Sosial Kabupaten Subang. Setiap kepala keluarga mendapatkan jatah 2 ember air. Sejak 3 bulan terakhir ini, warga mengalami kesulitan air bersih akibat kekeringan. Warga berharap bantuan air bersih terus dilakukan agar warga tidak lagi merasakan dampak dari musim kemarau yang menyebabkan daerah mereka kekeringan dan kesulitan untuk mendapatkan air bersih.